Hai hai hai, welcome back to my YouTube channel Graveler. Di video kali ini gue bakalan ngasih sering-sering santai tentang hubungan. Tentang hubungannya lebih spesifiknya tentang apa, tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, dan komennya ya. Makasih. Oke, buat kalian yang lagi merenung tentang kehidupan, gue mau tanya dong sama kalian, apa sih yang sedang kalian renungin itu? Oke, gue bakalan bertindak sebagai magician lah, anggap. Gue pasti bakalan bisa menebak apa yang kalian renungin. Pasti kalian sedang merenungkan tentang hubungan kalian. Oke, kenapa gue bisa tahu? Ya tahulah, lawang kalian lagi nonton video gue tentang hubungan ini. Oke. Dan bahkan kalian bakalan nanya-nanya gitu sama diri kalian sendiri gitu. Sampai kapan ya hubungan ini akan bertahan? Mau diakhiri kok susah banget gitu ya. Jika hubungan lo sama pasangan lo itu bukannya bikin lo bahagia, tapi malah bikin lo kesel, sedih, capek, atau bahkan pasangan lo suka marah-marah, ngediemin lo tanpa kabar lah, overprotective lah, posesif lah, atau bisa juga kalau lo itu ngerasa gitu kalau kalian itu sudah tidak saling mendukung lagi. Contohnya itu kalau setiap kali konflik dia itu harus selalu menang dan lo itu harus selalu kalah. Atau bahkan lo ngerasa kalau dia udah nggak berusaha gitu untuk mengatasi konflik dalam hubungan kalian. Nah, hal-hal yang udah gue sebutin itu termasuk dalam hubungan yang toxic, atau dalam bahasa kerennya biasanya kita dengar toxic relationship. Nah, kalau lo ngalamin hubungan yang toxic kayak gini, gue rasa ini adalah waktu yang tepat buat lo mikir-mikir lagi, lo masih harus terus lanjut dalam hubungan ini atau enggak. Kalau lo mau tetap lanjut, kenapa? Apa alasannya gitu? Soalnya kalau menurut gue gitu ya, hubungan toksik itu gak bakalan bikin bahagia. Bahkan mungkin saat ini kalian udah ataupun lagi ngerasain ketidakbahagiaan itu gitu. Dan kalian bertanya-tanya kenapa susah banget ya keluar dalam hubungan ini gitu. Makanya tonton video gue ini sampai akhir, oke? Supaya kalian bisa dapat pencerahan lah. Kalau kalian bertanya-tanya kenapa susah banget buat keluar dari hubungan yang toksik, bisa dijawab dengan teori investment modal. Ini tuh karyanya itu dari buku Carol E. Rusbold gitu ya. Kalau menurut dia gitu, keputusan untuk keluar dari sebuah hubungan itu ditentukan oleh tingkat komitmen seseorang dalam hubungan tersebut. Oke, tingkat komitmen itu ada 3 level ya. Yang pertama adalah tingkat kepuasan dalam hubungan. Yang kedua adalah kualitas alternatif yang ada, dan yang terakhir adalah besaran investasi yang lo berikan. Oke, kita mulai dari hal yang pertama dulu ya. Level yang pertama yaitu adalah tingkat kepuasan dalam hubungan. Dalam hubungan, tingkat kepuasan ini bisa dilihat dari perbandingan antara pengalaman positif dan pengalaman negatif yang lo rasain selama lo berhubungan gitu. Semakin banyak hal-hal positif yang lo rasakan, maka rasa puas yang lo rasain itu bakalan semakin tinggi gitu. Dan lo bakalan makin komitmen dalam hubungan tersebut. Dan begitu pula sebaliknya. Kalau misalnya gitu ya, contohnya gitu, kalau lo lebih banyak stres dan lebih banyak makan hati, ya artinya tingkat kepuasan lo itu dalam hubungan yang sangat rendah. Oke, jadi kalian tinggal ngelihat aja, kalian lebih banyak ngerasa bahagianya ataukah lebih banyak menderitanya, pengalaman positif atau negatif yang lebih banyak lo rasain. Oke, itu Yang kedua adalah tentang kualitas alternatif yang lo punya gitu. Maksudnya itu apa sih kualitas alternatif? Kualitas alternatif itu adalah penilaian lo terhadap hal atau orang lain yang bisa menggantikan peranan pasangan lo. Contohnya, ada gak sih orang yang bisa ngegantiin pasangan lo dalam hal ngasih perhatian lah, ngasih kasih sayang lah yang lo butuhin gitu. Kalau jawabannya gak ada, ya berarti kualitas alternatif yang lo punya itu rendah, dan komitmen terhadap pasangan lo ya secara otomatis akan semakin tinggi gitu. Yang ketiga adalah besaran
investasi yang lo kasih dalam hubungan ini. Oke, investasi di sini itu bisa berupa usaha, waktu maupun uang. Artinya, investasi yang lo kasih itu bakal sia-sia kalau hubungan lo itu bakalan berakhir. Semakin banyak dan penting investasi yang lo kasih, maka komitmen lo dalam hubungan tersebut akan semakin tinggi, oke? Yang artinya lo bakalan lebih susah lagi buat keluar dari hubungan tersebut. Maksudnya, oke, gue rangkum lagi ya. Maksudnya dalam hubungan toksik itu kamu itu susah banget bebas. Kenapa? Ya karena meskipun tingkat kepuasan lo nya itu, bentar, berisik ya. Sebentar, gue ulangi lagi ya. Jadi meskipun tingkat kepuasan lo itu rendah, tapi kalau kalian kekurangan alternatif atau lo udah terlalu banyak investasi dalam hubungan tersebut, maka lu tuh nggak akan lebih susah gitu untuk memutuskan hubungan itu. Terutama buat cewek-cewek gitu, mereka itu pasti bakalan bertahan dalam hubungan yang toksik tersebut. Bahkan mungkin pada saat mereka sudah mendapat perlakuan yang abusive atau ya kekerasan, mereka masih akan tetap berada mempertahankan hubungan tersebut. Karena apa? Kekurangan alternatif. Nah, sekarang gue bakalan ngasih tahu lah buat kalian gimana sih caranya buat keluar dari hubungan yang toksik tersebut. Yang pertama adalah, ya udah jelas dong, tingkatkan keberadaan alternatif. Contohnya gimana? Ya banyakin lah, kalian harus banyakin gaul sehingga lu punya banyak temen. Buat apa? Buat ngedukung lu kalau pada akhirnya lo mutusin untuk mengakhiri hubungan lo dengan pasangan lo. Karena kalau kalian punya banyak temen, ya di saat-saat kalian susah, ya yang bakalan bisa nghibur kalian kan teman kalian gitu ya. Buat teman curhat lah, buat teman hangout lah, untuk ya melupakan kesedihan kalian karena telah mengakhiri hubungan, oke? Jadi yang namanya teman itu sangat bagus, oke? Kalian harus mencari teman-teman yang bisa kalian percayai, oke? Harus perbanyak gaul. Yang kedua adalah bisa juga kalian dengan cara mengembangkan. Yang kedua, kalian juga bisa dengan cara mengembangkan potensi diri yang kalian punya, dan juga bisa juga dengan cara menggeluti hobi yang kalian suka. Kenapa? Dengan cara kalian menggeluti hobi yang kalian suka, maka kalian akan punya kebahagiaan, akan punya rasa percaya diri yang lebih besar terhadap diri kalian sendiri. Oh, ternyata gue itu berharga. Oh, ternyata gue itu mampu loh melakukan ini itu meskipun tanpa pasangan. Nah, jangan lupa kalian juga harus melakukan yang namanya afirmasi terhadap diri kalian sendiri. Contoh afirmasinya itu, misalnya kalian selalu mengatakan secara berulang-ulang kalau kalian itu berhak untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Oke. Dan yang terakhir, yang udah jelas, apa? Dengan cara kalian harus mencoba untuk mencari pasangan yang baru. Oke. Tapi yang jelas kalian berpikirnya itu bukan yang penting gue untuk ngelupain dia gue harus cari pasangan, dan kalian asal-asalan mencari pasangan. Nggak boleh kayak gitu juga, oke? Makanya ini alternatif untuk mencari pasangan itu gue simpan di alternatif yang ketiga. Kenapa? Supaya kalian tidak terjebak yang penting gue punya pasangan, asal-asalan gitu memilih pasangan asal-asalan. Nggak boleh kayak gitu. Kalian harus punya temen dulu supaya apa? Kalian mampu untuk berpikir secara jernih, memilah-milah mana yang baik buat kalian maupun yang tidak baik. Oke, setelah kalian punya banyak teman, kalian juga harus menggeluti hobi kalian supaya itu bisa meningkatkan rasa percaya diri kalian. Kalau kita udah percaya diri, itu artinya kita tidak akan terburu-buru dalam memilih pasangan. Kita akan lebih slow, lebih menilai value seseorang itu. Oh iya, dia baik buat gue loh. Oh, dia itu nggak baik buat gue loh. Gitu. Ada pasangan atau nggak ada pasangan, ya penting kita bisa survive gitu ya. Oke. Mungkin gue juga menyadari gitu kalau untuk apapun yang gue katakan tadi sangat mudah pada saat dibicarakan, tapi begitu prakteknya sulit. Sangat-sangat sulit. Kenapa sulit? Karena hal yang seperti ini gue rasa tidak diajarkan di pendidikan secara formal. Ini harus benar-benar kita hadapi dalam kehidupan yang nyata, dan itu sangat menyakitkan. Itu udah jelas. Tapi akan jauh lebih baik jika kita tahu ini sekarang dan bisa mengambil langkah-langkah untuk
keluar dari hubungan yang toksik ini. Oke, jika kalian suka dengan video gue kali ini, tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, dan komen, and see you in the next video. Bye bye.